voice, voice panjenengan kami mute dulu ya. Saya off-kan sementara waktu. Nanti akan ada momen untuk tanya jawab bersama pemateri kita tercinta. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang belum hadir, mohon izin perkenalkan saya Ali Rosidi, staf kru dari PT Hajar Aswad Mubarak yang insya Allah nanti bersama akan mendampingi Bapak Ibu semuanya bersama gurunda kita tercinta Ustadz Faiz Baroja. Mohon izin nanti biar kita lebih akrab, biar kita lebih konsen. Ini saya minta dari tim Mas Anang atau Mbak Nurma untuk mematikan sementara waktu ya suara dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Sambil menunggu Ustadz Faiz untuk membagikan materinya, saya mengucapkan mumpung masih Syawal, masih awal, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Ramadan tahun 1447 Hijriah semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala doa baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapati kemuliaan Ramadan dan mampu membawa kemuliaan, kenikmatan beribadah Ramadan di luar bulan Ramadan. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khairin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita di tanggal berapa ini Bapak Ibu? Tanggal 23 berapa ini? 27 Maret 2026 atau bertepatan di tanggal berapa Syawal Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nyebut Syawal nanti ada perbedaan. Kemarin ikut lebarannya yang Jumat atau Sabtu begitu kan. Tetapi nanti ketika kita sudah mau melaksanakan prosesi haji, yang menjadi acuan kita bukan tanggalan pemerintah kita lagi Bapak Ibu, tetapi tanggal yang sudah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi. Karena nggak mungkin di Saudi ada 2 hari Arafah. Bapak Ibu rahimakumullah, kami doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, selalu diberikan kenikmatan dalam memantaskan diri, dan mari kita saling mendoakan semoga seluruh jamaah haji Hajar Aswad Indonesia dan seluruh jamaah hujat di seluruh dunia diberikan kelancaran, kemudahan, dan akhir haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah Ustadz kita sudah bergabung. Ustadz kira-kira sampun siap untuk menyampaikan materi dan sharing screen belum Ustadz? Tolong Mas Anang disuarakan dulu Ustadz Faiz. Bismillah. Sampun Ustadz ya? Muncul belum? Sudah Ustadz. Oh, materinya. Materinya sudah muncul belum materi saya? Sudah muncul materinya. Gambar saya ada toh? Ada Ustadz, ada. Sampun siap Ustadz? Bismillah. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, tidak lama kita langsung mulai saja. Penyampaian materi di episode kali ini akan disampaikan oleh insya Allah pembimbing haji kita nanti, beliau Ustadz Faiz Baroja. Nanti sambil kita mendengarkan beliau nanti, mohon nanti ta'aruf singkat gitu Ustadz, kok menawi ada yang belum kenalan. Baik, dari saya untuk mengawali acara kami cukupkan dulu. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Faiz. Monggo Ustadz, Pak Ustadz. Saya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
eh, pada malam hari ini yang hadir rupanya sekitar 20-an ya. 20 sudah termasuk Ustadz Ali, saya dan beberapa staf ya. Pertemuan ini eh, menurut saya sangat penting untuk kita apa namanya kita perhatikan dengan baik. Kenapa? Karena haji ini amalan yang menggabungkan antara ibadah harta dan ibadah jiwa. Afwan, ibadah badan. Maka nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Namun eh, sebelum memulai ibadah tersebut, ya kita perlu perlu belajar, ya, perlu belajar. Berangkat haji kita sudah mengeluarkan banyak uh, biaya, namun kita sebaiknya kita upayakan agar pengorbanan kita itu tidak sia-sia. Artinya kita bisa maksimal dalam ibadah tersebut sehingga uang yang kita keluarkan begitu banyak itu menjadi berarti karena ibadah kita maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Faiz Baraja. Saya uh, salah satu yang akan membersamai, nanti bersama dengan Ustadz Ali, saya akan membersamai Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Nama saya Faiz Baraja, saya tinggal di Solo. Ya, aktivitas sehari-hari juga di Solo. Pengalaman umroh dengan Hajar Aswad sudah 2 kali dan membimbing. Ini adalah kesempatan ketiga yang diberikan kepada kami untuk membersamai jamaah Hajar Aswad, namun momennya beda, ini haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah kita. Dan nanti insya Allah Bapak Ibu-Ibu, saya pengen tahu dari yang hadir ini, ya, mungkin nanti bisa menjawab melalui chat ya. Dari yang hadir ini ada yang sudah pernah haji atau belum? Kalau ada yang sudah pernah haji, silakan tulis pernah gitu, supaya saya tahu. Belum, ya. Yang lain? Monggo bisa jawab melalui chat atau bisa pakai audio. Belum pernah Ustadz. Belum pernah Pak Ustadz. Ya, belum pernah. Belum pernah. Ada juga lagi yang menjawab belum pernah. Atau atau saya ganti deh. Ada yang udah pernah bilang sudah gitu. Ada yang sudah pernah. Kecuali Ustadz Ali nggak boleh bilang karena sudah sering Ustadz Ali. Ada yang sudah pernah? Nah, kalau begitu saya simpulkan ya. Mau jawab takut riak kayaknya Ustadz. Enggak, saya ingin menyampaikan bahwa seberapa banyak pun yang saya sampaikan, baik di manasik offline nanti, mau manasik online maupun manasik offline, sebanyak apapun materi yang kita sampaikan, tetap saja nanti ketika kita di hari H kita akan mengalami kebingungan, pasti. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir. Nanti saya manasiknya gimana? Insya Allah nanti saya dan Ustaz Ali akan membersamai di sana. Ya, semua kegiatan haji yang diawali dengan umroh dan kegiatan ziarah semuanya akan dipandu. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa hal saja yang harus diperhatikan. Nah, yang itu harus dihafalkan dan diperhatikan dengan baik.
Kami meminta itu saja yang sisanya insya Allah mudah. Ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya, kalau nggak paham nggak apa-apa. Eh, saya pun sudah mengajar fikih manasik haji bersama mahasiswa. Kemudian saya sudah mengisi manasik haji dengan beberapa travel beberapa kali. Tapi waktu itu saya belum haji. Tapi sudah pernah umroh. Saya sudah pernah umroh, tapi saya belum haji waktu itu. Jadi menerangkan tentang haji, tapi saya belum haji. Ya, cara Jawa ini wis apal lah. Tapi saya belum pernah haji. Sampai tahun 2019, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk haji, eh, diundang oleh diundang oleh kerajaan Arab Saudi, tamu termasuk rombongan tamu dari kerajaan Arab Saudi. Saya paling muda waktu itu, alhamdulillah. Sampai di sana, ketika melalui prosesi haji, saya itu kebingungan. Saya kebingungan. Sampai-sampai ketua rombongan salah satu ustadz itu bilang, wis ngajar haji pirang-pirang semester bingung. Ya jawabannya kenapa bingung? Karena belum pernah haji. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah haji tenang saja. Saya cuma minta memperhatikan beberapa hal yang penting. Sisanya kalau nggak paham nggak apa-apa. Silakan tanya sih nggak apa-apa, kan kita jawab, kita jelasin. Tapi ketika nanti bingung pasti. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, Bismillah kita mulai. Ya, kita mulai. Saya mohon maaf ya, kurang agak kurang pandai dalam mengoperasikan aplikasi Zoom. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Apa sekarang screen sudah kelihatan belum? Screen Belum, sudah Us. kelihatan belum? Kayaknya keluar lagi, Us. Nah, mulai nampak, Insya Allah. Ya, sudah? Oke, kelas, Us. Sambun. Ya, ini adalah poin pertama yang harus diperhatikan sebelum perjalanan. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini mau melakukan perjalanan yang besar. Maka kita harus mengikhlaskan niat kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sampai sekarang niatnya belum karena Allah Subhanahu wa taala, segera diperbaiki. Mumpung waktunya masih ada. Yang pengen mencari label atau apa julukan Pak Haji, mari kita ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapkan bekal fisik, kebiasaan baik dan lain sebagainya. Apa maksudnya persiapan bekal? Bekal uang tentu, kemudian bekal ilmu. Yang kedua, mempersiapkan fisik, ya kesehatan, karena nanti ada beberapa aktivitas yang menuntut kita untuk berjalan kaki dalam jarak yang lumayan. Kemudian kebiasaan baik, tilawatul Quran, zikir pagi dan sore, supaya kita melakukan di sana sudah tidak membiasakan lagi, tidak berat lagi, karena kita mau melakukannya itu di tanah suci, di waktu yang mulia, di saat-saat momen-momen ibadah-ibadah yang mulia kita sudah terbiasa. Ya, sholat sunnah, kemudian tilawatul Quran, zikir pagi dan sore dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Mulai sekarang kita persiapkan. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman tentang orang-orang yang mau berangkat haji dalam surat Al-Baqarah, dan berbekal-bekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, yang ketiga, mengembalikan titipan, amanat dan meminta maaf atas kezaliman. Jadi sebelum berangkat, amanat-amanat kita titipkan, amanat-amanat dititipkan kepada kita kembalikan dulu. Ya, kemudian apa namanya? Ketika kita ada kezaliman dengan orang, kita minta maaf dulu. Kemudian karena perjalanan kita ini perjalanan yang panjang. Para ulama mengatakan jika seseorang melakukan perjalanan yang panjang, yang
ada kemungkinan yang tidak sedikit dia itu tidak kembali atau meninggal di sana, maka seharusnya dia mengembalikan titipan, membayar hutang, mencatat hutang. Dan berikutnya membuat wasiat jika ada yang diwasiatkan. Kalau ada yang diwasiatkan, kita sebelum berangkat harus kita buat wasiat tersebut. Jika saya meninggal, maka ini ada surat tanah atas nama saya, padahal bukan milik saya, misalnya. Ini ada barang, ini miliknya Fulan, ya, tapi atas nama saya. Nanti kalau saya meninggal, kembalikan. Ya, tulis wasiat-wasiat. Saya punya hutang ke Fulan, saya punya amanat pekerjaan, dibuat wasiat tersebut. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikir dan doa saat perjalanan. Karena perjalanan kita adalah perjalanan ibadah, kita dianjurkan untuk mengisi perjalanan kita dengan zikir-zikir dan doa. Karena zikir dan doa saat perjalanan itu diijabahi oleh Allah SWT. Kemudian tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat ketika perjalanan, karena dapat mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Sehingga saya selalu menyarankan bagi teman-teman yang diuji dengan kebiasaan merokok, sebaiknya mulai dikurangi persiapan supaya sebisa mungkin selama di sana tidak merokok sama sekali. Nah, kemudian tidak banyak bercanda. Ini juga penting, tidak banyak bercanda karena perjalanan kita adalah perjalanan ibadah. Tapi ya bercanda itu seperti garam ya, kalau terlalu banyak dia berbahaya, kalau terlalu sedikit memang jadi hambar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai membahas tentang kegiatan di sana. Yang kita sudah tahu bahwa sebagaimana sudah diterangkan di manasik-manasik sebelumnya, bahwa setibanya di Jeddah kita akan langsung ke Madinah dulu. Ya, betul ya, Saudara ya? Ya benar. Ya, kita akan ada di Madinah dulu sekitar sepekan. Nanti setelah sepekan, tanggal 1 Dzulhijjah kita akan bertolak menuju ke Mekkah untuk melaksanakan umroh. Jadi kita melakukan haji tamattu seperti yang akan kita bahas. Jadi memulai prosesi haji kita itu dengan umroh dulu. Jadi kita akan memulai prosesi haji kita dengan umroh dulu. Maka kita akan bahas tentang umroh. Yang pertama, umroh adalah sebuah rangkaian ibadah yang dilaksanakan di kota Makkah berupa niat, ihram, tawaf, sa'i, bercukur, dan tahallul. Umroh hukumnya wajib seumur hidup sebagaimana haji. Seumur hidup sekali umroh itu hukumnya wajib. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah umroh, nanti sekalian. Berarti umrohnya sudah, hajinya juga sudah, insya Allah. Keutamaan perjalanan umroh ya ini sudah sangat masyhur. Umroh ke umroh menghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan jannah. Kemudian al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah dan haji umroh, orang yang haji dan umroh, mereka adalah tamunya Allah. Allah undang mereka dan mereka pun penuhi. Mereka meminta kepadanya, Allah pun beri permintaannya. Maka jamaah haji, jamaah umroh, doa-doanya mustajab. Jamaah haji, jamaah umroh, insya Allah doa-doanya mustajab. Kenapa? Tamunya Allah. Diundang moro, gitu. Diundang datang. Diundang untuk berangkat ke sana, berangkat. Bayar, dikeluarkan uangnya, berangkat sampai di sana, apapun yang diminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah atau iringkanlah antara haji dan umroh. Jadi maksudnya gimana? Ya habis haji umroh lagi, habis haji lagi, kemudian umroh lagi. Kemudian haji lagi, umroh lagi. Pakai hajar aswad tentunya, insya Allah. Qala fa inna mutaba'ata bainahuma tanfiyadz dzunub bil maghfirah kama yanfil kir khabathul hadid. Karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran sebagaimana alat tempa menghapuskan karat besi. Jadi haji dan umroh itu dapat menghapuskan kemiskinan. Jadi bikin kita kaya insya Allah. Akan tetapi kita ini perlu memperhatikan satu hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji ini wajib. Kalau sudah pernah melakukan berarti hukumnya menjadi sunnah. Kita perlu juga memperhatikan bahwa di belahan bumi yang lain ada perjuangan, ada jihad fisabilillah.
Jangan sampai kita pergi haji, pergi umroh, kita melalaikan perjuangan. Karena perjuangan hukumnya wajib. Kita ikut berjuang itu hukumnya wajib. Sedangkan umroh yang kedua, haji yang kedua itu hukumnya sunnah. Maksud saya, silahkan Anda pergi haji lagi, silahkan umroh lagi. Tapi jangan lupa ikut berjuang. Karena berjuang ini wajib. Jangan sampai kita lebih serius dalam yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Nah, kemudian hadis berikutnya, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu ila masjidil haram. Salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfin fi masiwah. Salat di masjidku lebih utama dari 1000 salat di tempat selainnya kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 salat di tempat selain Masjidil Haram. Makanya ketika di kota Makkah kita dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Ketika di Mekah kita dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Bahkan ya, melebihi di Madinah. Madinah itu masih terikat dengan waktu yang dilarang untuk sholat. Kan kita mempelajari ada waktu dilarang sholat. Kapan itu? Habis subuh sampai matahari terbit. Habis asar sampai maghrib. Habis sholat asar sampai maghrib. Itu larangan itu berlaku di semua tempat kecuali di Mekah. Orang yang di Mekah tidak berlaku larangan waktu dilarang sholat. Maka sholat kapanpun, mau habis asar, mau habis subuh, kita perbanyak sholat sunnah. Kita perbanyak sholat sunnah. Ya. Karena lebih utama 100.000 daripada tempat lainnya. Apalagi kita itu nanti nyampe ke Mekah di tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi sudah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Luar biasa. Karena amalan di 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu amalan yang dahsyat. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol bahkan dari 10 hari pertama bulan Ramadan. Bahkan lebih afdol dari 10 kedua bulan Ramadan. Bahkan lebih afdol siang harinya daripada 10 akhir Ramadan. Adapun malam harinya lebih afdol 10 akhir bulan Ramadan. Nah, kita perbanyak salat sunat. Karena pahalanya sangat besar. Qala ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haud, antara rumahku dan mimbarku adalah kebun dari kebun-kebun surga. Artinya dengan pergi ke sana kita mendapatkan kesempatan insya Allah untuk berada di salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Rukun umrah ada 4. Jadi umrah itu kegiatannya ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Dari keempat hal ini, ya, bab yang sangat penting yang saya minta bapak-bapak ibu-ibu untuk memperhatikan dengan baik adalah bab ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah sebuah keadaan di mana kita itu masuk ke rangkaian ibadah umroh atau haji. Orangnya disebut muhrim. Orangnya disebut muhrim. Jadi kalau ada orang bilang, maaf saya bukan muhrim. Ya memang bukan muhrim karena Anda sedang tidak umroh. Karena kalau yang tidak boleh bersalaman atau tidak boleh saling melihat aurat itu adalah mahram, bukan muhrim. Adapun muhrim adalah orang yang sedang ihram. Ihram adalah niat melakukan ibadah haji atau umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata atau haji. Jika sudah mengucapkan, saat itu dia sudah masuk dalam rangkaian ibadah umroh atau haji dan statusnya sebagai muhrim. Artinya haram baginya beberapa hal yang tadinya boleh dan wajib menyelesaikan umroh atau haji. Begitu kita ihram, niat, maka kita itu sudah wajib hukumnya menyelesaikan. Nggak boleh, aku nggak jadi, nggak boleh. Ini kota Mekahnya rame, saya nggak jadi, nggak boleh. Harus selesai. Orang yang ihram saat itu haram baginya melakukan hal-hal yang tadinya halal. Kemudian berikutnya meniatkan ihram saat tiba di miqat atau sebelumnya. Jika sudah lewat miqat dan belum niat ihram, padahal dia ingin umrah atau haji, maka harus kembali ke miqat, mengulang niatnya dan melanjutkan perjalanan. Atau boleh melanjutkan perjalanan umrahnya sah, namun wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Ya.
Jika sudah di Mekah ingin ihram lagi, maka keluar dari perbatasan tanah haram lalu masuk lagi. Paling dekat ada di Masjid Aisyah atau daerah Tanim. Sunnah-sunnah sebelum ihram, mandi, sholat 2 rakaat, membersihkan diri, mencukur bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, memotong kuku, dan sebagainya. Menggunakan minyak wangi di badan untuk laki-laki, melepaskan pakaian, dan menggunakan 2 lembar kain untuk laki-laki. Nanti akan kita bahas satu persatu, insya Allah. Terkait menggunakan minyak wangi di badan dan pakaian ini. Kita bahas secara detail. Apa yang dilakukan setelah ihram? Dilakukan setelah ihram disunahkan untuk bertalbiyah, memperbanyak talbiyah. Talbiyah itu apa? Talbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Adapun tentang makna-makna kalimat-kalimat tersebut insya Allah dan hikmah-hikmahnya dan sudut pandang yang lain dari kalimat-kalimat tersebut akan kita bahas secara detail di manasik yang offline insya Allah. So, tadi saya sampai jam berapa tadi? Monggo Ustaz, masih aman Ustaz. Sampai jam 9 kurang seperempat mungkin nanti Ustaz. Baik, ya. Sekarang ini yang harus kita bahas. Ya. Yang berikutnya adalah larangan-larangan ihram saat haji maupun umrah. Kalau kita dalam keadaan ihram saat haji atau umrah, maka dilarang melakukan hal-hal tersebut sampai tahallul. Jadi seperti sholat. Sholat itu kan ada ihram, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, sholat itu ihramnya takbir, tahallulnya salam. Kalau haji atau umrah, ihramnya niat, tahallulnya adalah beda-beda. Kalau haji, kalau umrah dengan bercukur, kalau haji dengan akan kita bahas. Maka saat dalam keadaan ihram dilarang melakukan hal-hal ini hingga tahallul. Jika sudah tahallul boleh lagi. Kecuali berbuat kefasikan. Yang pertama berhubungan suami istri. Ini perlu diperhatikan yang berangkatnya dengan istrinya. Kemudian juga bercumbu tanpa melakukan hubungan suami istri juga dilarang. Kemudian pakaian. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang menyeluruh ke tubuh seperti celana, kaos, celana dalam, dan dilarang menutup kepala dan menggunakan sepatu. Maksudnya gimana? Pakaian kadang-kadang itu disalahpahami, pakaian berjahit itu pakaian yang dijahit sehingga kalau ada sabuknya, ada jahitannya, wah ini nggak boleh ada jahitannya, bukan begitu. Yang dimaksud pakaian berjahit itu adalah pakaian yang meliputi tubuh, berpola, dipola. Yang boleh hanya pakaian yang tidak berpola, ya polos gitu, tanpa ujung. Jadi ujung satu kain dengan ujung yang satunya lagi tidak dikaitkan. Bukan berarti kalau jahitan di pinggir itu nggak boleh. Jahitan di pinggir itu boleh. Seperti sabuk itu boleh. Jadi pakaian yang berjahit seperti berpola seperti kaos, ya, kemudian celana, kemudian kaos kaki, celana dalam, itu semua tidak boleh. Bahkan kain ihram ketika dipakai kemudian diberikan peniti atau diberi kancing itu juga nggak boleh karena itu menjadi pakaian yang menyeliputi tubuh seperti pola, itu juga dilarang oleh syariat. Kemudian adapun perempuan dilarang menggunakan kaos tangan dan penutup wajah. Jadi perempuan tidak boleh menggunakan kaos tangan. Bedanya dengan laki-laki ihramnya adalah perempuan itu ihramnya menggunakan pakaian biasanya. Hanya ihramnya itu di wajah dan tangan. Di wajah itu ya wajah, ya, tangan itu pergelangan tangan ini. Baik bagian dalam maupun bagian luar. Jadi sebegini, tidak boleh diberikan pakaian, tidak boleh pakai kaos tangan. Jadi telapak tangannya atau bagian tangannya ini terbuka, ya, khusus untuk perempuan. Dan wajah, sehingga tidak boleh perempuan itu menggunakan cadar atau masker saat menggunakan atau saat ihram. Tidak boleh bercadar dan tidak boleh
menggunakan masker. Kemudian yang keempat, dilarang menggunakan minyak wangi. Parfum dilarang. Tadi disebutkan sebelum ihram disunahkan untuk memakai minyak wangi. Nah, nanti akan kita bahas bahwa laki-laki itu kalau memakai minyak wangi di tubuhnya dan menggunakan kain ihram, lalu kainnya itu terkena minyak wanginya, maka ketika dilepas nggak boleh dipakai lagi saat ihram. Karena akan melakukan pelanggaran, yaitu memakai pakaian yang ada minyak wanginya. Jadi tidak boleh pakai minyak wangi saat ihram. Kalau sebelum ihram boleh. Kalau sebelum ihram pakai, kemudian terkena baju, ketika dilepas harus dibersihkan dulu, dicuci dulu, baru boleh dipakai lagi. Karena kalau dipakai lagi, ya, maka pakaian itu adalah pakaian yang ada minyak wanginya. Ya. Kemudian yang tidak boleh juga adalah mengambil rambut, bulu, atau memotong kuku. Jadi ibu-ibu nggak boleh sisiran. Kenapa? Kalau biasanya ibu-ibu itu kalau pakai sisir, ya, begitu sisir begini, yang rontok 5 helai, 10 helai, satu lagi 5 helai lagi, 10 helai lagi, 5 helai lagi, 10 helai lagi. Nah, itu nggak boleh. Kalau bapak-bapak juga kalau bersisir rontok nggak boleh. Jenggot ini juga kalau disisir biasanya ada rontok, memang nggak boleh. Tidak boleh bersisir jenggot jika yakin atau khawatir ada yang rontok. Potong kuku juga nggak boleh, kecuali jika kukunya pecah, maka dipotong bagian yang sisi lainnya agar tidak melukai. Kemudian tidak boleh akad nikah, tidak boleh membunuh hewan buruan. Hewan buruan itu hewan yang dimakan ya, misalnya memburu kambing. Sekarang kan nggak ada berburu ya, nggak ada berburu di Mekah. Kalau dulu kan masih ada hewan liar di Mekah dan berburu. Orang sekarang insya Allah nggak ada jamaah haji berburu, nanti ditangkap sama polisi nanti, atau bawa panah gitu ya, atau bawa senapan angin ya, ditangkap sama polisi di sana. Kemudian tidak boleh berkata kotor, berbuat kefasikan, dan berdebat. Ini yang saya minta untuk bapak-bapak, ibu-ibu itu pelajari dengan baik, harus dipahami dengan baik. Yang dibolehkan saat ihram, memakai masker bagi laki-laki boleh, karena yang diwajibkan membuka wajah adalah wanita. Adapun untuk wanita, jika ada kepentingan maka boleh memakai masker atau cadar, namun wajib membayar dam. Jadi perempuan itu kalau jadi bapak ibu, cadar itu hukumnya apa? Para ulama itu berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa cadar itu hukumnya wajib. Maka ketika ihram, dia membuka cadarnya, ada laki-laki asing lewat, bukan mahram, dia harus nutup. Harus ditutup pakai kain. Nanti dibuka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Nah, sekarang kita ini nggak bisa lepas. Rombongannya itu selalu berada dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka solusinya apa? Solusinya bagi yang tidak mau membuka cadar, berarti kan ada udzur. Boleh pakai cadar, namun membayar dam. Damnya boleh memilih antara menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Begitu juga pakai masker. Saya mengatakan, Ustadz, saya bilang, saya meyakini cadar nggak wajib, tapi saya sakit. Saya harus pakai masker. Nggak apa-apa, pakai masker. Nggak dosa. Tapi bayar dam. Ya, bayar dam. Sama dengan laki-laki misalnya, Ustadz, saya ada misalnya wasir. Boleh nggak saya pakai pempes? Boleh pakai pempes. Dosa nggak? Nggak. Tapi harus bayar dam. Harus bayar dam. Begitu seterusnya. Jadi, khusus untuk masalah pakaian, masalah memotong kuku misalnya, atau cukur, misalnya rambutnya tiba-tiba diserang kutu, seperti salah seorang sahabat ketika haji datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya ini kutu saya banyak, kata para sahabat, sampai kutunya itu berjatuhan di wajahnya. Kata Nabi SAW, ya suruh cukur rambutmu dan kamu membayar dam, tidak dosa, hanya membayar dam.
Yang kedua, diperbolehkan mandi dengan sabun mandi, cuci tangan dengan sabun selama sabun dengan aroma biasa, bukan aroma yang dimaksudkan untuk parfum atau wangian. Maksudnya sabun itu ada aroma biasa, ada aroma yang ditambahkan parfum yang memang dimaksudkan untuk kemewahan. Karena maksud dari pewangian itu adalah kemewahan atau hidup mewah. Karena kalau sabun biasa, misalnya sabun aroma jeruk atau sabun aroma melati atau sabun aroma stroberi itu dipakai, atau sabun apa sunlight atau sabun cuci piring dipakai untuk cuci tangan habis makan, itu diperbolehkan. Fatwa yang diamalkan hari ini ya, yang saya ikuti juga dan diikuti oleh banyak ulama, bahwa sabun dengan aroma biasa itu diperbolehkan, kecuali sabun dengan aroma parfum, sabun-sabun mewah atau sabun dengan aroma-aroma kemewahan, ya, itu tidak boleh. Jadi orang yang sedang ihram boleh mandi, boleh. Nah, nanti melepas kainnya boleh, kainnya dilepas, mandi, kemudian pakai lagi. Ya. 3, memotong kuku jika sebagian kukunya pecah, misalnya sebagian kukunya pecah, maka sebagian yang lain diteruskan, nggak ada masalah. Memakai sepatu sandal bagi laki-laki dengan ketentuan terbuka di bagian depan dan tumit. Maka seorang laki-laki itu tidak boleh pakai sepatu saat ihram. Nggak boleh pakai sepatu saat ihram. Harus pakai sendal. Kalau sepatu sendal boleh dengan syarat tumit dan bagian depannya terbuka. Ini contohnya. Sebelah kiri dan tengah ini adalah contoh sepatu sandal yang nggak boleh karena dia tertutup bagian depannya. Ya. Yang boleh adalah yang terbuka seperti yang kanan, ini boleh. Karena bagian belakang tumitnya terbuka, bagian depan jari-jarinya juga terbuka, itu boleh. Adapun sepatu sandal yang seperti yang kiri atau yang tengah itu nggak boleh. Jadi harus terbuka depan dan tumitnya. Kalau tertutup salah satunya nggak boleh. Ibu-ibu diperbolehkan pakai handsock. Nggak tahu saya benar nggak tulisannya itu handsock. Tapi dengan syarat tidak menutupi semuanya seperti kaos tangan. Kalau handsock ini boleh. Ini sangat disarankan oleh untuk dipakai oleh komunitas sehari-hari, karena memang banyak dari kaum wanita itu, terutama saat sholat, itu sholatnya batal tanpa dia sadar. Ini saya nggak berlebihan memang. Karena aurat perempuan itu batasnya di sini, Bapak Ibu. Aurat perempuan itu batasnya di sebelah sini. Ya, batasnya di sebelah sini. Jadi kalau kita pegang tangan kita tuh ada 2 tulang yang agak menonjol di bagian kanan dan kiri sini, itu adalah batas aurat wanita. Ya begini ya. Kalau seorang wanita bertakbir sholat, Allah, ininya mundur begini, ya terlihat begini, sholatnya batal. Sholatnya batal. Begitu juga saat tawaf. Saat tawaf, ya saat tawaf, ketika mengangkat tangan begini, ininya kelihatan, maka tawafnya batal. Karena tawaf itu seperti sholat. Bagaimana akan kita bahas? Maka saya sangat menyarankan untuk menggunakan seperti ini di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian memakai handsock selama tidak menutup seluruh telapak tangan dan punggung tangan. Nah, ini boleh. Boleh berbekam, boleh membunuh serangga yang mengganggu. Misalnya ada nyamuk, ada kalajengking, itu boleh dibunuh meskipun di tanah haram, meskipun saat sedang ihram. Sampai di sini saya mempersilahkan itu, kalau ada yang mau tanya bisa ditulis di chat ya. Bisa ditulis di chat. Nah, setelah kita ihram, yang harus dilakukan pertama adalah tawaf. Tawaf adalah berkeliling Ka'bah 7 kali ya. Syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Ya, suci dari hadas dan najis. Jadi tawaf itu harus dalam keadaan suci. Kalau tengah-tengah tawaf batal ya harus wudhu lagi dan melanjutkan hitungan. Kemudian harus menutup aurat. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Jadi kalau laki-laki ketika ihram, maaf, sarungnya atau kain ihramnya itu turun ke bawah sedikit,
sehingga bagian bawah pusarnya kelihatan, maka tawafnya batal jika tidak segera ditutup. Maka perlu diperhatikan. Karena banyak dari kaum muslimin, ya banyak dari kaum muslimin itu tawafnya batal. Ya, meskipun kita ingatkan tetap aja, Pak itu tawafnya nggak sah Pak. Ya, tapi dia tidak peduli. Ibu-ibu terutama. Satu, ya, Imam Nawawi mengatakan satu helai yang keluar kelihatan dari rambutnya perempuan itu membatalkan tawafnya. Sebagaimana sholatnya bisa batal. Maka harus dipastikan ibu-ibu tertutup semua auratnya, tidak terbuka sama sekali saat tawaf. Kalau sa'i boleh, tidak batal, meskipun harus ditutup juga karena ada orang laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahram. Karena tawaf itu seperti sholat, diwajibkan untuk menutup aurat. Kalau auratnya terbuka, ujung kuku kakinya terbuka, bagi kaum wanita batal sholat. Seperti juga bapak-bapak, kalau pakai ihram turun dari pusar sehingga bawahnya pusar kelihatan, kalau pusarnya saja tidak batal, tapi bawahnya pusar kelihatan, maka itu sudah nampak auratnya dan tawafnya batal jika tidak segera diangkat lagi. Yang berikutnya, tawaf harus di dalam masjid, nggak boleh di luar masjid. Tawaf harus menyempurnakan 7 kali putaran. Harus mulai dari Hajar Aswad, harus menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ini detailnya akan kita bahas saat praktek nanti di Karanganyar ya, di Alas Karet, atau ketika nanti manasik offline. Tapi saat ini perlu diperhatikan 2 hal. Ketika tawaf harus suci dari hadas dan najis, harus bersih dari najis dan suci dari hadas. Artinya harus dalam keadaan thahir atau sudah bersuci berwudu. Sunah-sunah tawaf mencium Hajar Aswad jika tidak mampu dengan isyarat. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu terutama. Ibu-ibu tidak disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad jika keadaannya seperti sekarang. Ya, berdesakan dengan laki-laki yang bukan mahram. Cukup dengan isyarat. Tidak disyariatkan untuk ibu-ibu untuk berdesakan dengan laki-laki demi menyentuh Hajar Aswad. Kemudian menyentuh rukun Yamani jika tidak mengisyaratkan bahkan. Rukun Yamani kalau tidak disentuh bahkan tidak diisyaratkan, cuman langsung lewat. Dan yang ketiga, doa. Yang keempat, irtiba. Ini bagi bapak jamaah laki-laki, ini akan kita bahas di manasik offline insyaallah. Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ini akan kita bahas di manasik offline insyaallah. Hal-hal yang harus diperhatikan saat tawaf, 1, memastikan seluruh aurat tertutup. Yang kedua, memastikan memulai dan mengakhiri hitungan tawaf dari Hajar Aswad. Yang ketiga, memastikan toharoh saat ihram. Ini saat tawaf, salah ya, saat tawaf. Setelah tawaf, kita melaksanakan sa'i. Sa'i semua kita sudah tahu ya, berjalan dari Safa ke Marwah. Tidak disyaratkan harus suci. Kalau saat sa'i batal wudhunya ya langsung lanjut saja. Kalau mau wudhu silahkan, kalau nggak wudhu sa'inya tetap sah. Kemudian sunnah-sunnah sa'i ya, suci dari hadas ini sunnah tidak wajib. Kemudian menutup aurat ini juga sunnah tidak wajib. Artinya kalau aurat terbuka sa'inya tidak batal. Kemudian lari kecil di antara 2 tanda hijau ini buat bapak-bapak, buat laki-laki yang diberi kekuatan oleh Allah, kalau sudah sakit, sudah sepuh, tidak perlu lari kecil. Kemudian jadi umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul apa? Bercukur. Ya, tahallul adalah bercukur. Tahallul adalah rukun terakhir dari amalan umroh. Jika dilakukan maka menjadi halal apa yang tadinya haram dilakukan. Yaitu apa? Laki-laki dengan mencukur habis dengan sidat lebih utama. Kalau wanita mencukur sepanjang ruas jari. Dan ini dianjurkan untuk dilakukannya di hotel kalau ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu itu nanti harus membuka aurat di depan orang. Kadang-kadang ibu-ibu itu atau jamaah haji umroh itu di tempat marwah itu langsung, ini harus tahallul segera. Harus tahallul segera. Ya, kadang para pembimbing itu tidak punya ilmu yang cukup, ya, sehingga memberatkan para jamaah umroh itu sendiri. Jadi, ayo tahallul di sini.
di tempat marwah berdesakan dengan orang, bertahalul di situ, auratnya kebuka, dicukur di situ. Sabar, pulang dulu sampai hotel. Enggak, nanti kalau ada apa-apa di jalan, enggak ada apa-apa. Insya Allah enggak ada apa-apa. Ya. Enggak, kita lebih 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 awal lebih baik enggak. Karena ketika di situ nanti satu mengotori masjid, yang kedua ya auratnya nanti terbuka. Jadi cukup ibu-ibu dipegang rambutnya, dipotong seruas jari. Ya, dikumpulkan rambutnya, dipotong seruas jari keras gitu. Ya. Setelah tahallul selesai umroh. Setelah potong rambut selesai umroh. Bapak-bapak digundul lebih utama. Nanti kalau digundul waktu haji ya digundul lagi. Belum tumbuh nggak apa-apa dikerok lagi. Jadi tahallul dikerok pakai silet lebih afdol. Botak. Nanti waktu haji dibotak lagi. Lah belum tumbuh rambutnya, siletnya di apa? Dilewatkan di kepalanya. Nah, siletnya dilewatkan di kepalanya. Hal-hal yang sering ditanyakan jika haid saat umroh, ini semua nanti kita akan bahas pada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, tanggal 1 Dzulhijjah setelah dari Madinah, jadi kan kita dari Jakarta sampai ke Jeddah, dari Jeddah kita naik bis sekitar 6 jam atau 5 jam sampai ke Madinah. Nah, sampai di Madinah kita ya seperti biasa sholat di masjid, kemudian ziarah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah di situ. Nah, setelah itu kita tanggal 1 Dzulhijjah berangkat ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, kita umroh, habis itu kita tinggal di mana? Di Wisma atau di Wisma Haji atau orang nyebutnya hotel transit. Kita tinggal di hotel transit. Ya. Ngapain aja? Ya udah di situ makan, istirahat, tidur, ibadah. Nah, saat itulah kita memperbanyak ibadah di hotel transit tersebut. Kita betul-betul memperbanyak tilawat Al-Quran, baik sholat sunnah. Jadi kalau dibilang nganggur ya nganggur, tapi kalau dibilang sibuk ya sibuk. Bagi yang sibuk ibadah dia sibuk. Bagi yang nggak sibuk ibadah dia nganggur. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah, seminggu. Ya. Seminggu kita berada di hotel transit. Karena tidak ada kegiatan selain ibadah pribadi, maka nanti di mana di hotel transit itu nanti selama sepekan kita akan adakan kajian-kajian. Kita akan adakan kajian-kajian. Ini materinya kita susun bersama dengan tim dari Hajar Aswad. Ya. Jadi supaya tidak terlalu nganggur, kita nanti pagi ada olahraga bersama, nanti ada senam bersama, ada apa namanya, ada kajian, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insya Allah. Baru nanti tanggal 8 Dzulhijjah kita mulai ibadah haji. Jadi ibadah hajinya itu dimulai di tanggal 8 Dzulhijjah. Haji itu ada 3 Bapak Ibu, ada haji ifrad, haji tanpa umroh sebelumnya. Jadi umrohnya setelah haji itu namanya haji ifrad. Tapi jamaah Indonesia semuanya hajinya tamattu. Haji tamattu itu apa? Haji didahului dengan umroh tanpa keluar dari miqat. Jadi umroh dulu, habis umroh tinggal di Mekah sampai musim haji. Nanti ketika haji pakai ihram lagi. Ini namanya haji tamattu. Nah, kita akan memilih haji yang tamattu. Sebagaimana semua jamaah haji Indonesia hampir semuanya, memang beberapa travel memilih untuk ifrad, umrohnya setelah haji. Kita di Hajar Aswad akan memilih haji tamattu. Nah, rukun haji ya agak berbeda. Ihram, ada wukuf, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada bercukur atau menggunting rambut atau tahallul, ada tartib atau urut. Wajib-wajib haji ya ihram dari miqat, wukuf di Arafah sampai maghrib, mabit di Musdalifah, melempar jamarat di 3 jumroh, dan mabit di Mina, serta yang keenam adalah tawaf wada. Kita akan jelaskan. Nah, kegiatan haji apa saja Bapak Ibu? Jadi kita kan nanti dari tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah kita itu tanggal 1 kan umroh ya. Tanggal 1 kan kita umroh 1 Dzulhijjah. Habis umroh kita istirahat. Tinggal di hotel transit sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah kita persiapan ihram. Jadi di tanggal 1 sampai 7 itu kita biasa ya,
melakukan apapun boleh, yang tadinya boleh, ya, apapun boleh. Nanti tanggal 8 kita ihram lagi. Menjadi tidak boleh lagi apa yang tadinya boleh. Ngapain? Kita berangkat ke Mina. Hari itu disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu dari kata-kata irtawa yartawi. Jadi zaman dahulu itu di Arafah itu nggak ada air. Maka para jamaah haji itu kumpul di Mina, nyari air, mempersiapkan bekal tanggal 8-nya. Nanti tanggal 9-nya baru berangkat ke Arafah. Nah, mengambil air itu berkaitan dengan irtawa yartawi itu maksudnya mengumpulkan air untuk diminum. Maka hari itu disebut hari Tarwiyah. Tadi barusan saya sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, kita harus tahu ya bahwa keadaan haji sekarang ini sangat berbeda dengan keadaan haji di zaman Rasulullah SAW. Jumlah orang yang haji nggak sebanyak sekarang. Yang sekarang itu sangat banyak sekali, jutaan orang. Maka kalau kita ingin haji plek sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya, di antaranya apa? Nabi SAW itu tanggal 8 ke Mina dulu. Nginep semalam. Sholat maghrib di Mina, isya di Mina, subuh di Mina. Ini sunnah. Tapi belum tentu kita nanti bisa. Jadi pihak Hajar Aswad mengupayakan. Jadi jangan sampai kita berpikiran begini. Ya saya udah bayar mahal ya, saya pengen haji saya sempurna. Pokoknya saya mau tarwiyah. Saya udah bayar mahal. Wah, nggak bisa begitu. Karena ini berkaitan dengan sebuah sistem yang keadaannya itu nggak dikontrol oleh Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad yang kontrol, pasti diberikan selengkap-lengkapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi terkadang nggak bisa, kita ke kondisinya tidak ideal untuk melakukan haji plek komplit sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bisa jadi sampai ke taraf bahaya, membahayakan. Nah, di antara hari Tarwiyah, kalau tadi saya baru komunikasi dengan Ustadz Wila, akan diusahakan untuk hari Tarwiyah kita berangkat tanggal 8 berangkat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Dan banyak dari jamaah haji tidak melakukan ini. Memang kita upayakan. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau nggak bisa memang ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak segala sesuatu itu di tangannya tim dari Hajar Aswad. Perlu Bapak Ibu ketahui itu. Kadang-kadang nanti macet. Ya, macet itu kan bukan dari kesalahan dari tim dari Hajar Aswad. Ya. Kalau lancar, alhamdulillah kita berdoa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal yang sekali lagi kita harus pahami, ini bukan berkaitan dengan sah dan tidaknya haji, tapi sempurna dan mantapnya, ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tanggal 8 kita pakai ihram lagi, berangkat ke Mina. Ngapain di Mina? Duduk zikir, sholat, makan, tidur. Zikir, sholat, makan, tidur. Kegiatan di Mina itu ya, zikir, sholat, baca Quran, makan, tidur. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah berangkat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Berangkat ke Arafah, masuk ke area Arafah, masuk ya, sebelum zuhur sudah masuk di sana. Nanti mulai mulai wukufnya, ibadah wukufnya dimulai setelah zuhur sampai maghrib. Nanti habis maghrib, matahari tenggelam, maka sudah masuk malam 10 Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah, yaitu setelah maghrib, kita berangkat ke Musdalifah. Kalau yang ada yang belum pernah haji, belum umroh, Musdalifah itu apa meneh ya? Musdalifah itu sebuah tempat. Jadi ini Arafah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah. Ya. Jadi sebuah tempat di dekat Mekah ada namanya Arafah, Bukit Arafah atau Padang Arafah. Kemudian ada tengah-tengahnya namanya Musdalifah, baru ujungnya namanya Mina. Mina itu sebuah tempat di mana orang tinggal di situ selama hari tasyrik. Nah, nanti setelah wukuf dari Arafah maghrib, ya kita berangkat ke Musdalifah untuk mabit di situ. Untuk mabit di situ. Setelah mabit, ya nanti kan mabit itu
disunahkan sampai subuh. Ya. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu bisa apa enggak. Karena skema yang dibuat adalah kalau tidak bisa mabit di Musdalifah, ya yang penting kita berada di Musdalifah, naik bis ya muter-muter, murur, muter-muter tok di Musdalifah. Sampai menghabiskan waktu melalui tengah malam sekitar jam 1 setengah 2 keluar dari Musdalifah. Sudah boleh. Afdolnya memang sampai subuh, sholat subuh, kemudian berzikir sampai matahari terbit. Kalau bisa bagus, alhamdulillah, insya Allah. Tapi kalau nggak bisa, ya kita ya pasrah. Gimana lagi? Karena tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, itu jamaah di Musdalifah bisnya kehabisan bis. Sampai ada yang kehabisan air, ada yang dehidrasi, ada yang apa, ya terlantar di Musdalifah karena nggak ada bis. Maka jamaah dari Hajar Aswad kita pasrahkan kepada pemimpin yang nanti memimpin perjalanan di sana bersama tim. Kalau tim bilang kita berhenti tidur di sini, alhamdulillah. Kalau tim bilang kita muter-muter aja, ya udah kita muter-muter aja di situ. Nah, nanti kegiatannya apa setelah mabit di Musdalifah? Berarti kan itu hari 10 Dzulhijjah, yaitu hari Idul Adha. Kita melakukan beberapa hal, 5 hal ini. Kita lakukan 5 hal ini. Apa itu? Melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadiyu, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i. Ya, ini hari ini kegiatan itu. Namun dari Hajar Aswad biasanya memilih nanti setelah di Musdalifah berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf. Jadi sebelum subuh berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i, ikut sholat Id, baru pulang ke mana? Pulang ke hotel transit, siap-siap berangkat ke Mina untuk melakukan jumrah Aqabah, melempar jumrah. Nah, ini kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah. Kita akan bahas detailnya di manasik yang offline. Kemudian setelah itu 10 Dzulhijjah kita ngapain? Istirahat sudah. Besoknya tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah kita mabit di Mina. Ngapain aja di Mina? Itu tadi, sholat, zikir, baca Quran, tidur, makan, sholat, zikir, baca Quran, tidur, makan, sholat, zikir, gitu aja. Plus melempar jumrot. Jadi ada 3 jamarot ya, jumrah wusta, sughra, aqabah. Sughra, wusta, dan aqabah. Jadi setiap hari sekali. Jadi tanggal 11 ngelempar jumrah. Tanggal 12 ngelempar jumrah lagi. Tanggal 13 ngelempar jumrah lagi. Kita tinggal di Mina. Tapi ketika tanggal 10 ini sudah selesai melakukan ibadah ini, sudah nggak pakai kain ihram lagi, sudah selesai tahallul, sudah tahallul. Jadi kalau mau dihitung pakai kain ihramnya itu atau dalam keadaan ihramnya itu berapa hari? Cuma tanggal 8, 9, dan 10. Ya. Dan tanggal 11, 12, 13 sudah selesai ihramnya, sudah melakukan apa? Melakukan apa yang tadinya dilarang. Jadi sudah boleh pakai minyak wangi, sudah boleh melakukan hal-hal yang tadinya dilarang. Jadi pakai ihramnya itu sekitar tanggal 8, 9, dan 10 Dzulhijjah. Wah, saya berarti pakai kain ihram 3 hari, nanti kainnya kotor dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul haji al-ajju thajju." Haji yang paling afdol adalah yang paling lusuh bajunya, rambutnya, dan yang paling keras suara talbiyahnya. Al-ajju thajju. Jadi semakin lusuh pakaiannya, semakin doanya mustajab. Nah, berikutnya ini bab wukuf di Arafah, Bapak Ibu-ibu, kita kembali ke wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu gongnya haji. Jadi haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Qala Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Ketika di Arafah itu adalah waktu di mana doa-doa itu mustajab. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, afdhalu doa wa Arafah. Atau doa yang paling afdal adalah doa hari Arafah. Jadi waktu dan tempat dan kegiatan yang paling utama adalah ya haji saat di Arafah. Itu adalah intinya haji. Maka kalau bisa
jaga fisiknya untuk bisa maksimal saat wukuf di Arafah. Mau apa kita? Mau doa. Makanya orang yang haji tidak dianjurkan untuk puasa Arafah. Biar apa? Biar maksimal saat wukuf di Arafah. Mau ngapain kita? Mau doa. Kegiatan kita di Arafah cuma dua. Kegiatan kita di Arafah cuma dua. Apa itu? Zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir paling utama, dan zikir yang lain salawat kepada Nabi, istighfar. Yang kedua doa. Zikir dan doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Semua doa mustajab biidznillah. Semua doa mustajab biidznillah. Insyaallah saya akan kisahkan orang yang mustajab doanya di hari Arafah nanti ketika manasik offline. Nah, kemudian mabit di Mina hukumnya wajib. Ya. Afwan, mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Ya. Kemungkinan menjalankan skema murah atau hanya lewat. Ya, boleh berangkat melanjutkan ke ibadah berikutnya di akhir malam jika ada udzur. Dan tawaf dalam haji ada 3. Ini tawaf dalam haji ada 3. Yang pertama tawaf qudum atau tawaf umroh. Maksudnya saat kita tiba di Mekah, karena kita umroh namanya tawaf umroh. Kalau kita tidak umroh saat tiba di Mekah dalam keadaan ihram haji, maka tawafnya disebut tawaf qudum atau tawaf saat orang datang tiba di Masjidil Haram. Yang kedua tawaf ifadah, dimulai malam 10 Dzulhijjah, tawaf haji. Tawaf ifadah disebut tawaf haji. Ini inti salah satu kegiatan haji adalah tawaf haji atau tawaf haji. Kemudian yang terakhir tawaf wada sebelum pulang ke tanah air. Jadi kita akan menjalani tiga tawaf ini yang wajib. Jumrah Aqabah waktunya tanggal 10 hingga akhir tasyrik. Ya. Jumlah hari tasyrik dilakukan tanggal 11 dan 12 jika nafar awal. Ini semua insya Allah kita akan bahas di manasik yang offline karena waktunya lebih panjang. Baik, untuk pemaparan saya mungkin sampai di sini. Nah, waktu sudah jam 9 kurang 10. Saya buka untuk tanya jawab. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya. Syukur Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang sangat mantap sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang Ustadz Faiz tadi sampaikan bahwa pertemuan online ini mungkin boleh dikatakan sebagai satu pemantik, satu trigger buat kita itu saling belajar lebih lagi. Karena nanti dari Hajar Aswad insya Allah akan ada manasik yang secara offline ketika kita bertatap muka, bermuajahah, insya Allah kita lebih bisa maksimal begitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang tadi beberapa hal yang saya rangkum dari Ustadz Faiz tadi, sejatinya pertemuan-pertemuan seperti ini sekedar pemicu mancing untuk kita lebih banyak belajar lagi. Tapi ada satu kalimat yang sangat saya suka tadi, bahwa sebanyak apapun kita belajar, sebanyak apapun kita mungkin mengkoleksi video-video tentang haji, niscaya nanti akan ada bingung pada waktunya. Maka ini sebagai pelajaran penting bahwa banyaknya ilmu, teori, dan materi itu tidak menjamin kita paham, karena memang beda antara teori dengan praktek di lapangan. Maka ini sebagai momentum untuk kita dipancing oleh Ustadz Faiz tadi, banyak-banyak belajar. Sudah ada beberapa spill informasi yang sangat bagus terkait masalah wajibul haji, rukun haji, kemudian juga ada apa yang kita lakukan selama prosesi pra-haji, haji, sama pasca haji. Nah, Bapak Ibu, ini monggo ada sisa waktu sekitar 8 menit. Jika ada yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Bisa nanti raise hand atau angkat tangannya langsung seandainya ingin menggunakan voice dan video, atau bisa menulis di kolom tertulis obrolan ya. Monggo Bapak Ibu, kami buka sesi untuk kita berdiskusi. Insya nanti kita tutup sampai jam 9 nggih, biar Bapak Ibu juga bisa maksimal istirahatnya.
Sehingga nanti bagi yang belum selesai Syawalnya, ayo segera kita kejar puasa Syawalnya. Baik, monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Silakan yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangannya atau tulis di kolom obrolan boleh Bapak Ibu. Halo, izin bertanya, Thais. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Salam monggo kenal, Pak. Mas Fauzan. Ya, saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fauzan, Waalaikumsalam. Ustaz. Tadi sempat disinggung juga mengenai tahalul nih, Ustaz. Ya, Karena sebelum-sebelumnya kan sudah di-share juga di materi sebelumnya. Jadi menyambungkan sedikit, Ustaz. Jadi eh, di 10 Zulhijjah tadi, eh, di agendanya Hajar Aswad itu disebut tahalul awal gitu. Lalu lontar jumrah, habis itu ada tahalul sani gitu. Namun di schedule yang 10 Zulhijjah itu jamaah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, tahalul, lalu di bagian lain tertulis tawaf ifadah dilanjutkan dengan jumrah aqobah. Nah, ini yang mau saya tanyakan di sini adalah ini prakteknya nanti gimana? Jadi di tanggal 10 Zulhijjah ini sebenarnya buat Muzdalifah, tahalul. ya gitu, 2 tahalul itu pertama. Jadi nanti dari Muzdalifah apakah ke Haram dulu untuk tawaf ifadah dan sa'i, atau ke Mina dulu untuk jumrah gitu. Nah nanti Ya, pas ya, jadi apa kaitannya dengan tahalulnya nih gitu. Jadi nanti ya, apakah tahalulnya tahalul awal, tahalul sani gitu. Itu yang masih ya. belum 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 ya, paham. balik lagi karena belum praktek ya gitu ya, balik lagi kita di tes ya. Ya, Terus ya. pertanyaan Baik. keduanya, kalau kita sudah tahalul yang pertama tadi itu kita sudah tidak, jadi yang hukum eh, yang diperbolehkan apakah sudah bebas semua atau gimana setelah tahalul pertama itu kan? Baik. Gitu. Eh, Mungkin itu aja dulu sementara, Rat. Kalau Baik. khair, kalau nggak ada yang wabarakatuh. Insyaallah. Salam Mas Fauzan ya, Pak Fauzan. Iya. Jadi Bapak Ibu, tahalul yang dimaksud itu, jadi tahalul itu bukan mesti bercukur. Karena ketika umroh tahalulnya dengan bercukur, kita selalu terbayang bahwa namanya tahalul itu ya cukur, bukan. Maka kalau kita lihat di materinya, di tanggal 10 Dzulhijjah itu kita melakukan 5 hal. Boleh dibolak-balik. Mana dulu boleh. Skemanya sesuai dengan schedule itu, kita nanti habis dari Musdalifah, kita langsung tawaf. Jadi kita melakukan tawaf, sa'i, cukur, melempar jumroh. Kalau menyembelih kan enggak ya, enggak ada yang bawa hadiu. Hadiu kan sulit ya, bawa kambing dari Indonesia sampai ke sana dieker-eker kan, kita nggak boleh masuk imigrasi nanti. Kecuali kalau Mas Ustadz Ali mau menyediakan bawa hadiu. Jadi hadiu itu bawa kambing dari negara asal, kemudian dikalungkan sandal atau dikasih tanda, nanti dibawa sampai ke sana. Kita kan enggak. Jadi kita melakukan 4 tawaf, sa'i, habis tawaf sa'i kita cukur, kemudian melempar jumroh akobah. Kalau melakukan 3, maka sudah disebut tahallul yang pertama. Ketika melakukan yang semuanya atau melempar jumroh, maka sudah tahallul yang kedua. Jadi tahallul yang pertama dengan melakukan 3,
Tahallul yang kedua dengan menyempurnakan. Apa tiga itu? Boleh tawaf sa'i, jumroh. Itu tahallul yang pertama. Berarti kan kurang mencukur. Begitu cukur, tahallul yang kedua. Gitu. Misalnya kita mau nyembelih, kalau bawa hadi atau kita nggak bawa hadi, berarti kita tawaf sa'i, ya cuman itu aja berarti. Misalnya kita lempar jumroh, kemudian cukur, kemudian tawaf. Nah, itu sudah tahallul yang pertama. Nanti sa'i, tahallul yang kedua. Dengan tahallul yang pertama, halal semuanya kecuali hubungan suami istri. Dengan tahallul yang kedua, halal semuanya. Kira-kira singkatnya begitu. Bisa dipahami, Pak Fauzan? Halo. Oh iya, Tat. Terima kasih, Tat. Nanti artinya tahallul. Jadi pemikiran saya ini tahallulnya masih berupa fisik potong rambut gitu, Tat. Jadi Ya. jadi jadi tahallulnya adalah 3 rukun terselesaikan gitu, Tat, maksudnya. Ya. Dan terbebaskan semua kecuali hubungan suami istri. Tahallul terakhir baru bebas semua gitu, Tat, ya. Betul. Baik, Tat. Terima kasih. Jazakallah khair, Tat. Oke, Ustaz. Saya izin menyampaikan pertanyaan dari tim obrolan. Terima kasih Mas Fauzan atau Bapak Fauzan yang telah bertanya terkait tahallul. Yang ini, Ustadz, apakah memungkinkan kita umroh setidaknya sholat di Masjidil Haram antara tanggal 1 sampai Dzulhijjah saat di hotel transit? Terima kasih. Dari Kak Aya, Ustadz. Ya. Boleh mungkin enggak kita sholat di Masjidil Haram antara 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Kalau melihat lokasi hotel transitnya lumayan jauh, dicari Al-Hajj ya, nanti Ustaz Ali yang bisa menjelaskan gimana teknisnya. Tapi saya mau bocorkan satu hal ini. Ini biasanya tidak saya bocorkan di jamaah umroh. Biasanya tidak saya bocorkan di jamaah umroh. Apa itu? Bahwa seluruh tanah haram Mekah itu disebut Masjidil Haram. Seluruh tanah haram Mekah itu disebut Masjidil Haram. Jadi kalau kita nanti di dekat hotel transit ada masjid, kita sholat di situ, pahalanya juga 100.000. Kalau di dekat hotel transit nggak ada masjid, kita sholat jamaah di hotel, juga dapat 100.000. Karena Allah firman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW itu tidak diisrokan dari Masjidil Haram, tapi dari rumahnya. Padahal rumahnya bukan Masjidil Haram, maka seluruh tanah haram maka adalah Masjidil Haram. Beda dengan Masjid Nabawi. Kalau kita nggak ke masjid, ya nggak dapat 1.000. Kalau sholat di hotel, ya nggak dapat 1.000. Jadi untuk Mbak siapa yang nanyakan tadi, Mbak Ayah, mungkin atau tidaknya nanti kembali kepada tim dan melihat keadaan di sana. Mungkin atau enggak. Tapi jikalau tidak mungkin, nggak perlu bersedih. Kita memperbanyak sholat di tempat kita berada. Selama masih di dalam batas tanah haram, insya Allah dapat pahala 100.000 sholat. Wallahu a'lam. Ini saya tidak bocorkan ke jamaah umroh itu biar nggak malas ke masjid. Nanti kalau dibocorkan ke jamaah umroh ini, wah langsung pada nggak ke masjid. Atau nyari ke masjid yang di dekat dengan hotel. Jadi kalau saya capek itu kadang-kadang jamaah umroh pergi ke masjid, saya capek berangkat terakhir pergi ke masjid dekat hotel. Ya ini pembimbingnya, yuk dibilang nakal, yuk nggak nakal, urik. Pengalaman pribadi ya, Ustaz. Oh ya, ya. Nah. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oh ya, siap Kak Aya, terima kasih. Mohon izin ya, mohon izin saya bukan menambahkan tapi menceritakan pengalaman boleh, Ustaz? Betul.
Antum Oke. antum yang punya Eh, majelisnya nih. jadi Mbak Kak Aya ya, Kak Aya ini dulu waktu kita mendampingi haji di 2023, kemudian kita melihat histori di 2 tahun kemarin, 24, 25, 2024, 2025. Itu di momen sebelum berhaji, alias di tanggal-tanggal puncaknya Dzulhijjah sebelum tanggal 8, itu biasanya malah ada himbauan dari pemerintah melalui Kementerian Agama, sekarang nanti mungkin melalui Kementerian Haji gitu ya. Jadi memang di momen-momen menjelang puncak itu jamaah direkomendasikan, bahasa direkomendasikan untuk menjaga fisik dan menghindari keramaian, sholatnya di sekitar maktab atau sekitar tempat menginap masing-masing. Karena tadi Ustadz Faiz sudah menyampaikan bahwa puncaknya haji itu Arafah, maka jangan sampai nanti malah menjelang puncak kita kecapean duluan. Karena momen haji dan momen umroh itu sangatlah jauh berbeda. Mulai dari kemacetannya, riuhnya, ramainya masjid, dan lain sebagainya. Maka pengalaman kita waktu 2023 mendampingi rombongan itu, ada beberapa jamaah yang boleh dikatakan ngeyel dari aturan, Ustaz. Nah, ngeyel dari nizam yang disampaikan oleh pemerintah begitu. Sehingga waktu Jumatan itu sudah diwanti-wanti, sudah ada edaran resmi kalau bisa cari masjid di sekitar tempat menginap. Waktu itu kita di area Sidki, Ustaz. Area Sidki kan dekat dengan Jumroh. Nah, terus ada yang bertanya, Ustaz, Mas boleh nggak saya Jumatan di Masjidil Haram? Nah, kalau disebut boleh tidaknya, kalau saya melarang kan nanti jadi salah saya, Pak. Tapi nanti resikonya kalau saya harus standby di sini karena kita nungguin markas begitu. Karena dominannya jamaah di sini, ada kebutuhan apa itu sangatlah mendesak, harus ada tim yang standby di lokasi markas kita gitu kan. Nah, kita carikan tempat masjid di sekitar area city itu untuk kita Jumatan, Ustaz. Kita sampaikan ke jamaah, tapi ada beberapa yang pengen nyoba. Nah, akhirnya bayar taksi sendiri, Ustaz. Yang biasanya area situ ke masjid mungkin sekitar 50 real, itu jadi 10 kali lipat, Ustaz. Jadi ketika mereka pulang, ya waktu musim haji, waktu mereka pulang, pulangnya pun malam, wah jalan kabeh ditutup, Mas. Jalan kabeh ditutup, kita mau naksi aja masih jalannya jauh sekali. Dan yang satu, Mas, berapa biasanya kita ke sana biasanya? Biasanya kita ke sana paling 50 real, Pak. Wah, bener, Mas. Tadi 10 kali lipat kita di Kepulauan Arab, Mas. Sampai 500 real taksi kita itu. Jadi memang ketika menjelang puncaknya haji, nanti dari pemerintah biasanya ada semacam maklumat begitu, jamaah semua, untuk jamaah direkomendasikan menjaga fisik dengan cara salah satunya adalah sholat di masjid-masjid terdekat dengan markas atau tempat kita menginap. Nah, adapun nanti sama saya tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz, mau menghendaki mungkin 1-2 kali lah ya kita sehari sholat di Masjidil Haram begitu. Nah, mungkin nanti kita agendakan bareng-bareng aja Ustadz ya, kalau memungkinkan di lapangannya seperti itu. Ngaten, kaya ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 9:06. Mungkin kalau dibuka sesi tajab akan makin malam, Ustaz. Mohon izin, Ya. ini kami tutup dulu forumnya sementara ini karena nanti kami ingin memberikan haknya panjenengan untuk istirahat juga. Adapun bagi jamaah yang berkenan untuk bertanya materi yang disampaikan Ustaz Faiz tadi, sakit bisa disampaikan melalui grup WA ya grup haji atau nanti boleh disampaikan melalui tim admin kami yang insya Allah akan kita follow up kita lanjutkan pertanyaannya ke Ustadz Faiz. Mungkin ngaten Ustaz, sementara kita Siap. tutup dulu, nggih. Mungkin mohon doanya Ustaz, doa penutup dari antum nanti saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo Ustaz, doa sebentar aja Ustaz buat kita semua Ustaz. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نحمدك حق حمدك ونشكرك حق شكرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati dan perpisahannya adalah perpisahan yang dirahmati. Dan jangan jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang tertolak dari rahmatmu ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami minta dengan semua asma-Mu yang husna dan sifat-Mu yang maha tinggi, agar Engkau mudahkan perjalanan haji ini hingga selesai dengan sempurna, dengan tanpa ada halangan satu apapun ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan haji ini. Kami pasrahkan kepadamu segala sesuatu yang terjadi. Namun kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin, agar Engkau sampaikan kita di wukuf Arafah, agar Engkau sampaikan kita di wukuf saat Arafah, agar Engkau sampaikan kita ya Rabbal Alamin, agar kita bisa wukuf di Arafah dalam keadaan selamat. Setelah itu ya Rabbal Alamin, pulangkan kami ke negeri kami dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan haji yang mabrur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bantu kami untuk bisa berangkat dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lancar. Ya Rabb, jika di antara kami ada yang sakit, maka sembuhkanlah sebelum berangkat. Di antara kami ada yang punya hutang, maka lunaskanlah sebelum berangkat. Di antara kami ada yang kesulitan, maka mudahkanlah sebelum berangkat. Di antara kami ada yang sedih, maka berikan kegembiraan sebelum berangkat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair kepada Ustadz Faiz, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berpartisipasi, ikut hadir dalam acara forum pengajian online kita hari ini. Amin. Semoga doa-doa baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan online pada malam hari ini dan baca hamdalah, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi buat seluruh jamaah. Kita berdoa, saling mendoakan semoga kita semuanya dalam kondisi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dalam setiap ibadahnya. Dan ini momen Syawal, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita siapkan, kita kejar puasa Syawal kita, dan semoga kita dimudahkan untuk menyelesaikan sunnah-sunnah yang bisa kita upayakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada banyak kekurangan. Kami mohon izin, dan mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.